Assalamualaikum Yai. Salam. Terus pundi kabar nih pun? Alhamdulillah, cita teko Mas. Niki tampaknya Yai bulan-bulan ini sedang getol betul untuk mendukung idola ini. Kalau dilihat dari foto statusnya niki alasan mendasar jenengan mendukung idola itu seperti apa ya? Kenapa saya harus mendukung idola? Dan Mbak Yai Husain itu satu guru saya, itu jelas. Yang kedua, Gusdullah itu anak guru saya dan Gus saya, itu yang kedua. Yang ketiga, Bu Ikvina itu penerus pembangun Mojokerto. Jadi saya harus memilih dua orang ini baik. Gus Bara juga baik. Tapi kalau sudah ngomong kerja, itu yang kerja itu Bu Ikvina, yang kerja itu apa itu Kaji Tova. Sehingga saya harus memilih beliau. Entah menang atau entah kalah itu bukan urusan saya lah. Yang penting saya milih itu dengan alasan saya. Itu yang jelas krusial. Terus misalnya ada yang membandingkan antara Gusdullah sama Gus Bara ini. Kalau kita ngomong paslon, ya tidak banding lah Mas. Ya, kalau wakil ya kudu wakil, musuhnya wakil, misalnya Gusdullah sama Mas Rizal, oke lah. Itu paslon, ngomong paslon, bukan ngomong kita Mas, ngomong paslon. Nah nanti kalau Gus Bara itu ya ngomong apa itu ya sama Bu Ikvina. Terus ada yang bilang begini, Bu Ikvina dulu itu bilang nggak pernah calon jadi bupati. Ya, saya tahu Mas. Beliau bilang gitu, saya tahu betul itu. Kenapa beliau hari ini calon ke atas menjadi Mojokerto 1? Kenapa Gusdullah sampai menjadi Mojokerto 1? Dua-duanya itu dikongkon Mas. Jadi Bu Ikvina secara pribadi tidak calon, tapi beliau itu nek dikongkon sing lanang dibudal. Nah itu lah Gusdullah kemarin beliau diberitahu disuruh calon ya enggak tahu, enggak di rumah dia tahu tuh besok kalau di rumah. Maka kedua-duanya ini sebetulnya secara syar'i bukan orang yang ingin gitu. Bukan orang yang ingin mencalonkan diri, sehingga ini sudah benar Mas, sudah benar. Nah, itu alasan-alasan mendasar kenapa saya harus memilih beliau. Itu yang terus gimana? Biasanya para yai mungkin ya tidak semua alergi dengan pemimpin perempuan ini kita sebut yai. Wah, ini bukan masalah sholat Mas. Kalau sholat tidak boleh itu. Yang imami itu wanita tidak boleh, nggak sah sholat itu. Khotib ya tidak boleh, khotib perempuan itu tidak boleh. Tapi kalau pemimpin negara itu ikhtilaf, boleh-boleh saja, bukan pemimpin agama kok. Gitu loh, bisa dipahami ya. Iya. Jadi kalau saya tidak milih sing larang terus milih sing wedok ya karena dia bukan pemimpin sholat, ini pemimpin negara, pemimpin satu wilayah Mojokerto yang dipimpin tuh ada Islamnya, ada Kristennya, ada Hindunya, ada yang nggak jelas gitu. Jadi kalau kita milih yang Islami gitu, nggak tusuk blas gitu, sing milih yo kleru yo gak ono wonge gitu loh, gitu loh. Itu maksud saya begitu. Menurut jenengan Gusdullah itu memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin di pemerintahan atau bagaimana ya? Gusdullah itu Gusdullah itu saya akrab dengan Gusdullah sebelum beliau itu di pengurus NU dulu. Sebelum beliau menjadi ketua di bidang pengawas Sakinah, dan sekarang beliau dicalonkan sebagai wakil bupati
secara keilmuan beliau sangat mumpuni, Mas. Beliau secara pendidikan, secara keilmuan, secara kecerdasan, dan paling saya salut itu secara kejujuran. Selama beliau menjadi pengurus NU itu, Mas, yang namanya ngurus aset NU itu ada berapa, 30 berapa itu aset NU. Setahu saya pernah ditawari mau dibayar berapa oleh PCNU. Apa yang beliau katakan? Kalau memang kami dibayar, maka akan ada yang membayar lebih mahal dari sampean. Sehingga ketika waktu itu PCNU-nya Gus Adim itu nggak jadi bayar, Gus Durnya nggak mau, gitu loh. Jadi rapat selama ngurusi aset yang dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan NU itu dilakukan mandiri, bondo dewi-dewi, Mas. Dan mriki bondo dewi-dewi, kadang rapat itu gak jelas, Mas. Setelah asar selesai jam 12 malam, itu sing bondo sing kanggonan. Dan secara hukum sebetulnya loh, orang yang membebaskan suatu aset, baik aset negara atau aset NU itu dapat bagian, Mas, dari aset itu. Oke, betul. Harus. Nah, itu kita tidak ambil sampai hari. Gus Dur juga tidak ambil, kami juga tidak ambil, tim aset semuanya tidak ada yang ambil. Apa yang begini ini nggak jujur. Nah, itu yang membuat saya harus pilih beliau. Beliau arep duit, Mas, podo kali kula. Tapi beliau tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Itu setahu saya loh, Mas. Okay. Kalau ngomong yang setahu saya, yang saya tidak tahu saya tidak ngomong, Mas. Okay. Oh, terus ada lagi, Mas, ini satu. Misalnya dibanding-banding ya antara Gus Bara sama Bu Ikvina, ini ngomong terus terang ya. Okay. Gus Bara itu orang yang baru nyalon. Okay. Sebetulnya beliau sejak awal jadi wakil sudah mau nyalon jadi ketua. Karena dia tidak mungkin langsung ketua, dia jadi wakil dulu. Makanya dirawat sampai 5 tahun lebih. Wajar, dalam sebuah keinginan seperti ini wajar. Yang Bu Ikvina itu sudah pernah jabat. Sehingga misalnya, yang jadi Bu Ikvina, kemungkinan yang naik ke atas, karena Bu Ikvina itu sudah periode kedua, yang periode ketiga itu Gus Dur. Itu secara aturan hukum yang ada, secara hukum lah, okay. Kebiasaan atau apa enggak ngerti aku. Biasanya kalau sudah jadi pemimpin 2 kali, ya sudah. Kalau di pemerintahan itu enggak ada yang ketiga. Enggak boleh, yang ketiga boleh. Secara aturan enggak boleh. Secara aturan tuh. Lah kemungkinan tuh Gus Dur yang ke atas. Itu pun durung mesti Gus Dur mau, Mas, karena beliau anaknya kiai. Ya, di samping anak kiai, bondone nggih ada, Mas, jadi bupati itu. Lah kalau yang jadi itu Gus Bara, kemungkinan Mas Rizal untuk naik menjadi bupati itu harus seperti yang dilakukan hari ini. Apa yang dilakukan hari ini? Yang saya dengar ya, jadi wakil tuh gak lapo-lapo. Iya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Dan sekarang coba saya bantah. Dari dulu sampai sekarang jadi wakil boleh gak digongkon sing ngetuai nggih boten saged, Mas. Wakil apa saja, jangankan wakil bupati, wakil presiden gak dikongkon gak jalan, gitu loh. Okay. Wakil RT tambah nemen, Mas, masa RT ini gak kanggo gitu loh. Ada kesan ngeten ya, seperti Bu Nisa dulu di zamannya Mustafa itu nggak dikanggono, cuma hanya sebagai simbol. Di zamannya Gus Bara pun sepertinya juga sama, merasa tidak pernah dinggokke gitu loh, Yai. Dan kekhawatiran orang kepada Gus Dur, jangan-jangan nasibnya sama ngoten ya. Kalau saya ya, Mas. Nggih. Dinggokno atau enggak wong jane wakil, Mas, ndak apa-apa. Ngoten nggih. Iya. Gak dinggokno tambah enak lah. Leren naik. Yang penting terima bayaran nyambut gawe. Kan gitu loh. Kalau kita tidak terima karena gak dinggokno, karena kita ingin kanggo gitu loh. Gitu. Sajane agama itu benar. Agama itu benar. Enggak apa-apa, jadi pejabat juga enggak apa-apa. Asal tahu
posisinya di mana, dia bupati atau wakil bupati. Itu yang satu. Yang kedua yang saya kalau hari ini Big Vina nggak mau nganggukno Gus Dullah, itu mungkin saya mau diganti siapa beliau? Mau nyalonkan siapa beliau kalau tidak mau menggunakan Gus Dullah untuk makili ke sana. Koyoknya kok nggak bisa, Mas. Tapi kalau Mas Rizal masih ada itu. Misalnya gak tinggokno ada, tinggokno juga tidak apa-apa. Tinggokno atau tidak kita juga tidak tahu loh. Karena kita tidak terlibat di dalamnya. Apakah omongannya itu iya atau tidak itu tidak terlibat. Yang namanya tahu roh, Mas. Roh delok dewe gitu loh. Nah kan kadang sekarang saya ini kan nek diomongi wong kula kandhane ngeten Gus. Saya bilang aku gak roh. Kula kandhane Gus gak roh. Karena menurut saya yang tahu itu roh dewi. Nek jare, jare itu bisa iya, bisa tidak. Itu harus ada pembuktian secara hukum. Kalau tidak ada pembuktian secara hukum, tidak bisa. Gimana kira-kira? Ya apa jawaban gue? Cocok tak? Cocok nih. Cocok nih. Kopi nambah dhewe. Terus gimana lagi? Ada apa lagi? Terus menurut jenengan Gus Dullah itu kan anak Yai. Banyak orang berharap Gus Dullah itu nanti jadi penerus Yai Husein. Tapi kenapa kok berbelok menuju ke pemerintahan, ke politik ngoten? Apa ini ndak disayangkan ngoten? Terus pundi? Begini loh, Mas. Di dalam dunia kita itu jadi apapun boleh, Mas. Sing penting apik. Saman punya harapan boleh. Nah, terus apakah pertanyaannya? Wong agama nang politik oleh tegak. Lho, nek wong agama gak ono sing nang politik, Mas. Sing nyekel politik wong gendeng-gendeng, Mas. Wong gak ono sing ngerti agama blind namanya. Maka harus ada seorang anak kiai yang dibawa ke politik. Dan kalau kita bicara semacam ini, Gus Bara itu juga anak kiai. Makanya kadang saya itu heran sama orang-orang itu. Gus Dullah saya jadikan kiai, tapi apa Gus Bara kok tidak ada bupati? Itu semua dua-duanya anak kiai itu. Itu loh. Bisa diterima. Bisa. Gitu. Jadi tidak apa-apa, Mas. Saya jadi bupati tidak apa-apa kalau saya punya duit. Kalau gak duit ya ngene ae, leren ngene ae. Menurut jenengan etika politiknya kiai itu harus bagaimana toh wong kadang-kadang nggih ada kiai yang masuk politik tapi ada juga yang akhirnya nyemplung KPK ngoten iki. Ada juga yang mungkin ada yang salah manajemen, ada yang mungkin akhirnya menjadi citra kiai kok ngono ngoten iki. Terus pundi? Gini, Mas. Beberapa saat yang lalu saya bicara. Orang itu yang tidak mungkin salah itu hanya 3. Yang 2 ini sifatnya mahfud. Yang 1 sifatnya itu maksum. Itu Nabi. Karena punya legitimasi wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu Quran, Mas. Dimanapun beliau berada, dia akan membawa kebaikan, baik di politik atau di agama. Ini yang membuat kita orang-orang NU tidak setuju dengan khilafah itu, karena hari ini tidak ada orang selevel Nabi sing gak pengen sugih, gak pengen dilokno, gak pengen tidak ada, Mas, sekarang itu. Yang kedua itu ulama, Mas. Ulama itu punya legitimasi innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hidupnya keseluruhannya adalah hampir saja 99% hanya untuk Allah. Sehingga orang macam ini kemungkinan salahnya itu bisa cuma ketelesut atau apa ya, gak sengaja, Mas. Orang macam ini biasanya salahnya itu ono ngadus ngene kali Surabaya ngono. Terus delok pas dhek nyawang terus ono, itu namanya keplecuk.
Dadi gak sengaja ngeleki ngono gak. Itu yang kedua itu. Makanya derajatnya ulama itu di situ. Di bawahnya ada derajatnya yang kemungkinan tidak ada urusannya dengan dunia. Itu namanya wali, Mas. Wali itu bukan orang sakti, Mas. Wali itu kalau dalam Quran dikatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. 3 orang ini punya kesamaan dalam sifat. Cuma yang satu maksum, yang 2 ini mahfud. Nah, yang ketiga ini kayaknya kita, Mas. Iya. Kita ini macam-macam lah derajatnya. Apa derajatnya itu? Yang nomor 4 ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu derajatnya orang yang mengikuti orang-orang yang mendapatkan nikmat. Iku lek pas melok ya waras, Mas. Kita lek pas bolong pikire, dadane pas jembar, nggih bener pikirane. Lek pas buntu ya wis ngoten iku. Sama jangan kaget lah. Karena itu derajat kita. Lah kiai itu mungkin isore wali lah. Ya nang agama niku 70% lah, sing 30% nang awake. Makanya sama jangan kaget. Ada kiai anak-anak itu jangan kaget karena kiai itu punya nafsu. Ngono. Jadi nggak bisa kita ngomong, "Wah, kiai kok kelakuan ini." Itu kan justice-nya orang-orang saja. Yang ngomong saja nggak jelas kok. Gitu. Saya hanya bicara kita ini punya nafsu. Kalau pas kita bisa mengalahkan nafsu kita, ya mungkin kita akan selamat. Tapi satu saat kalau pas kita tidak mengalahkan nafsu kita, walaupun sama iso ngaji loh. Ngaji ya kayak ngaji ngono ae, Mas. Tapi ketika ketok duit urusane dhewe gitu loh. Nah, ini mungkin ada bahasan yang seru, Mas. Ayo yang ketiga apa ini? Ini sudah jelas ya? Sudah jelas. Kemudian money politik. Ya. Kalau misalnya dari DPR aja realitasnya calon-calon itu harus mengeluarkan uang agar dipilih dan mengaca pada pemilihan bupati dulu itu juga banyak yang menggunakan uang agar terpilih. Nah misalnya nanti apa juga misalnya calon pemimpin dari santri ini ketika menggunakan uang agar orang memilihnya itu mungkin tersundi ya ini. Tersundi menurutnya dengan gini, Mas. Saya ikut fatwanya Gus Baha. Gus Baha itu kalau ngomong gini, apik ku ya kudu dibandani, elek ku ya kudu dibandani. Dalam hidup gitu. Nggak ada yang nggak bondo. Dadi rampok aja bondo. Dadi maling aja bondo. Dadi wong apik ya bondo. Saat ini gimana? Yang apik siapa? Gus Dullah bondo Gus apik, Mas. Mbah Gus Barat bondo nggih apik, Mas. Gitu loh. Enggak apa-apa itu. Seneng wong-wong niku tarung. Ana sing kae duwe aja diarani rosi lah. Sakno wong-wong. Mumpung wonge dundung ngoten. Di dalam Islam ada 3 masalah. Yang satu itu medit, yang kedua itu luman, yang ketiga kutuku. Kalau membeli itu punya definisi mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Atau merubah sesuatu yang salah jadi benar. Nah ini yang disebut membeli. Misalnya ada yang haram jadi halal. Ini yang diarani dodol Quran, dodol ayat itu aja. Nah hari ini zaman tahu siapa yang beli dan siapa yang tidak beli, urusan ini siapa. Kita punya penilaian sendiri-sendiri, makanya sama saya katakan di grup itu, sama kudu ngomong salah bener nggak apa-apa, wong kita belum mati saja. Nanti kembalinya di titik akhir, sama menimatekmu ya apa ngono. Kalau hari ini salah, ya mana dirubah lah. Kalau saiki bener, ya mana dirubah, ditetep lah sampai mati gitu. Nah, jadi masalah rosi wal murtasid, angger-anggerane, lek adik ngerubah sing halal dadi sing haram dadi halal, atau yang halal dadi haram itu baru rosi wal murtasid. Kalau membandani kebaikan itu harus, Mas. Saiki sampean tak kayak contoh ya. Sitok lurai NU, sing sitok lurai iki wis wong liya lah dudu NU.
Sing mulya iku gawe bondo. Sing NU gawe dalil, kira-kira sing menang sing ndi? Ya sing bondo ya. Nah, ngono lho. Jadi kita tidak bisa bayangkan kalau ada orang dekat dengan orang mendem karena dibandani. Terus kita hanya dalil ngalor ngidul ngomong mendem haram. Nggak bisa, itu harus biamwalikum. Harus ada bondone mbembeleh PT, mbembeleh apa gitu. Itu realistis pemikiran yang saya dapatkan. Gitu, Mas. Itu masalah Rosi wal Murtas. Ayo napa malih? Kalau terjadi di NU misalnya Yai, Ya. kan podo yainya kan podo api itu Yai, misalnya. Terus kemudian membawa sedekah seperti itu tadi. Niku dos pundi? Gini Mas, saya ini orang NU dari kecil. Kita tuh harus tahu siapa yang bekerja, siapa yang tidak bekerja. Kulo nggih arep duit, Mak. Makanya lek ngaji disangoni kulo nggih purun. Soalnya purun arep duit. Tapi kulo lek dikongkon menghalalkan segala cara untuk kepentingan saya tidak. Ini yang membedakan. Sama disangoni digawe apik monggo, Mas. Tapi lek sampean disangoni hanya untuk mematahkan sesuatu yang jelas baik, itu kesalahan mutlak. Saged nggih, terami nggih. Nah, itu pun proses. Apakah orang yang salah saat ini terus salah terus? Mboten. Apakah yang baik hari ini, apakah baik terus? Tidak. Semuanya melalui proses. Maka Allah mengatakan la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kesalahan kita pribadi. Yang kalau mau introspeksi diri ya tobat, lek gak introspeksi diri ya lain. Kemarin saya itu dimintai teman untuk menjelaskan tentang ini. Saya katakan, milikku yang jelas ya. Yang namanya Mojokerto itu ya. Milikku ngene lho, ya sing bangun, sing nyangoni. Nek ana sing bangun terus nyangoni, gak kok pilih. Kon iso jane nyawang ngopo? Gitu loh pertanyaan saya itu. Kalau saya ngomong tak jelas namanya, sing bangun 2013 kaji topa sampai hari ini kaji topa, dia masuk penjara diterusno bojone, juga masih bangun sampai hari ini. Talah insyaallah menelak nyangoni Mas, anggere zaman yo kere ngono tak kaji topa, kaji Ja'far ndak kere. Berarti kita punya satu pilihan. Kalau ada yang bangun dan nyangoni itu pilihan terbaik kita. Kalau ada yang nyangoni terus durung bangun, itu coba-coba namanya Mas. Mencoba-coba kira-kira iya atau tidak. Bisa jadi iya, bisa jadi kita kecewa. Kalau disuruh milih yang sudah bangun dan yang belum bangun, saya milih yang sudah bangun. Kalau dikongkon milih wong sing gak dosa blas, sing ngongkon goblok Mas, ngono wong menungso kok oleh dosa kuwi apa carane? Nggih. Nah begitu toh? Nggih. Sampeyan iki mbasi wong NU deles ngulek didalili macam-macam ketok wedok ayu tetep padha wae Mas kita itu. Gitu lho. Ketok duit ya padha wae. Ngomong ikhlas-ikhlas kalau durung ono duit Mas. Engko lek ono duit baru ada pertimbangan. Ini kanggo apa? Kanggo apik napa kanggo elek. Nggih. Nah, kalau untuk Mbah Yai Husain ada satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kiai-kiai lain. Mbah Yai Husain sejak dulu nek dikek duit bupati mesti jawab, niki sing nyukani kula niki bupati napa panjenengan? Ngaten. Nek sing nyukani bupati kan betul mantuk. Karena ini uang masalah, Mas. Uang masalah. Karena ini adalah uang pemerintah. Gitu loh. Tapi sing nyukani misalnya Mas Esno ngono. Ya kan urusan jenengan sing nyukani kula kok. Gitu loh. Ya ini politik salah satu sesuatu yang dimiliki oleh kiai yang mungkin kita tidak punya. Oh kalau ngomong NU menggila Mas. Nah niki ada niki ya. Terus pundi menyikapi Gus Dullah merasa diperintah oleh Mbah Yai, tapi di sisi lain Gus Fahmi juga merasa diamanai oleh Mbah Yai untuk menjadikan Gus Bara menjadi kalau bupati. Itu tanya saja sama Gus Fahmi sama Gus Dullah. Ya. Kalau di grup saya bilang siapa yang mau
Ngeser Gus Fahmi monggo. Saya hanya bicara tentang sebuah hubungan antara adik dan Caca. Andaikan sampean Mas Isno calon bupati ya. Terus adik sampean misalnya sampean punya adik terus adiknya ke bupati yang lain, bagaimana rasa sampean? Itu saya Mas. Tapi saya melihat Gus Dullah sama Gus Fahmi itu kalau ngopi ya bareng. Ya rokokan bareng. Ya guyon bareng. Pernah saya Gus Fahmi, Gus Dullah bareng. Itu saya heran. Wah, ada orang punya hati semacam ini. Terus wong model ngene iku kate diapakno lek gak dipilih. Man, Mas. Man. No. Tapi orang bawah-bawah itu kan menangkapnya berbeda ya. Kalau ngomong itu ada terusannya itu tadi. Nggih. Kalau saya boleh menyalahkan, yang salah itu Gus Bara. Yang salah itu Yai Asep. Iku anake wong balekno pogo sampean mulai. Dulurmu kalau calon, kalau memang laki-laki gitu loh. Ya. Gitu. Itulah diterusno omongan. Dulurmu kalau calon, kalau memang kita baik betul, bukan memanfaat mereka untuk bertarung dengan sesama saudara. Kan begitu. Ya. Misalnya kalau langsung tak omongi Mas Isno, sama mantu pun ngerencangi kula. Cacak sama nih kok calon, sama Rewan. Kenapa? Agar mereka gak geger. Masa dulur. Lah kalau kita diam saja, ada banyak makna. Bisa jadi beliau memanfaatkan Gus Fahmi untuk kepentingannya. Bisa jadi yang lain dan sebagainya. Gitu. Biar sama jelas. Wong sing ngrungokno nggih cek jelas. Nggih. Kalau urusannya Gus Dullah sama Gus Fahmi gimana, saya enggak tahu. Tapi setahu saya, kalau mereka ketemu, beliau-beliau ketemu itu guyon. Rukun lah. Rukun. Ya, rokokan bareng. Nggih. Saya malah ngojloki. Iku Gus sing garai iki ya iku. Itu dengan saya. Mboten nggih guyon rame gitu. Kalau mulih sama, ya Allah, ya hebat hati mereka. Gimana? Nggih. Menarik. Menarik. Arek-arek sing ngupload Gus Fahmi iki kula jawab ngoten. Saking kudu dulurmu kok upload. Nyacak dulurmu atimu ya apa? Gitu loh. Kadang-kadang wong tuh senang-senang nglaput ae gak ngrasakno awake dhewe. Misale dhek sing calon ngono terus adikne kaya ngono piye rasane dadane? Iso ta kon guyon kaya Gus Dullah. Iya ta rokokan kaya Gus Dullah mek Gus Fahmi. Lah bisa tak kira gak iso, Mas. Gak wawu, Mas. Nggih. Betul. Kemarin Mas Samsul itu di grup cangkruan. Itu kan keluarga kiai. Yo gak kabeh keluarga kiai yang kejaman kabeh keluarga kiai ngono ta. Wong keluarga kiai gak lapo-lapo gak wawu ono karena mereka itu manusia. Gitu loh. Tadi aja lah. Di justice itu janganlah. Kita tuh bukan Tuhan. Jangan pernah menjustice seseorang. Hanya menjelaskan saja ya tidak apa-apa. Kalau ngomong itu bukan berarti kalau api itu pandangan pribadi saya. Pemikiran saya. Oke. Diombe Mas kopi ini Mas. Ambek ngomong, ambek ngombe kopi. Ojo serius. Tapi menarik nih Kiai. Terus 2 kandidat nih ya. Iya. Kesan kita juga sama sih bahwa mereka itu menjual orang tua mereka. Artinya kan masalah pernasapan ini juga menjadi politik yang terjadi di Mojokerto. Misalnya Gus Bara, cucunya Muasis. Gus Dullah itu putranya Mbah Yai sesepuh di Mojokerto. Ini kan apa juga sama dengan geger pernasapan yang terjadi saat ini, Gus, yang juga mengandalkan kakeknya, ngoten. Bukan begitu, Mas. Gitu. Dalam soal mengandalkan nasab itu tergantung kepentingan orang. Kalau kita ngomong kontestan, misalnya Yai Asep, yang maju totalitas itu Yai Asep. Sampai beliau turun.
Itu bukan masalah nasab Mas, itu bukan, memang ya harus begitu. Iku ya sebutun turun ya loro kabeh Mas, adik Gus Bara diri loro kabeh. Mbah Yai Husain terus memerintahkan anaknya untuk calon. Bukan kok Gusdullah itu memanfaatkan Mbah Yai, memang andane Gusdullah kan anaknya Mbah Yai gitu. Itu saja. Dan orang tahu semojokerto bahwa orang yang sejak muda mendampingi Mbah Akhyat Kalim itu Mbah Yai. Yang pernah menjadi rois berkali-kali juga Mbah Yai. Bahkan ketika beliau mengutus anaknya untuk calon wakil bupati, posisinya belum demisioner Mas. Beliau masih apa itu jenenge Muhtasar NU. Kan hari ini saja demisioner, saya juga demisioner. Jadi tidak sama antara pernasapan yang ada sekarang hari ini yang booming itu, sama dengan apakah Gus Bara memanfaatkan bapaknya. Gak manfaatno bapaknya, kate manfaatno sampean zaman yo kate duit. Itu loh. Jadi dalam hidup itu memang saling memanfaatkan, itu tidak apa-apalah, biasa saja. Tapi kalau pernasapan hari ini itu panjang Mas masalahnya, nasab Nabi Mas. Agama itu bukan soal nasab Mas. Agama itu kon sholat tagak, kon poso tagak, kon kaji tagak, gitu loh. Nasab itu urusan pribadi jenengan. Ngerti lho. Tur yang kedua, tidak ada orang yang minta jadi nasabnya siapa-siapa. Itu Mas. Itu kalau ngomong nasab habaib. Saya punya teman Habib Ahmad sudah Habib. Gak usah ngomong nasab. Itu urusan sampean. Saya ini dari kecil diajar. Ana wong apik dihormati, wong elek dihormati. Ngoten. Kita tidak usah geger perkara nasab. Yang geger perkara nasab itu kan habaib itu kan muring-muring, itu masalah mereka itu sendiri gitu. Kalau ya Imat ngomong gitu ya tidak apa-apa di Indonesia kok, tidak apa-apa gitu. Tinggal bisa jawab apa enggak gitu aja. Gitu. Kalau tolak ukur dalam Islam dengan dalam politik itu beda, Mas. Habaib ini membawa nasab untuk kepentingan diri, tapi agama. Maka zaman delok tala ngaji nih. Tidak ada yang ngaji bakas. Sholat tidak ada. Sing dibakas ku nasab. Yang dua, ngelokno Kiai NU sama dobel, Mas. Mulai dari Gus Dur, mulai dari Yai Said, kemudian Gus Muafik, kemudian Gus Yahya ku delokna cidek ambek pemerintah ku asu, Mas. Gus Khalil sampai ku ketua Banser itu, siapa jenenge ketua Ansor itu. Menteri agamanya sesat. Iki apa sih? Kita ini kan jadi umat itu jadi bingung kan iki. Jari turunin Nabi tapi nek ngomong kok saenak-enakmu dhewe apa yang dicontohkan kepada kami? Gitu loh. Kita ini gak ngerti Mas, sama takanan. Dheweke gak ngerti yo gak tau nasabe ku sapa yo gak ero, temen tagak yo gak ero. Kita sudah mau hormat itu sakjane habaib itu matur suwun. Ketika NU menyatakan kusnudzon, iku wis matur suwun sakjane. Kok tambah NU didekit-dekit itu kan dia bingung kita ini. Ini maunya apa gitu loh. Itu yang jadi masalah sudah tahun 2010 dulu Mas. Cuma iya Pak Dewi arek Mas nah sing tuwek-tuwek menengah ya. Saiki kan ngomong kabeh melok ngomong aku. Berarti beda lah nasab politik dengan nasab soal agama itu beda. Agama kita itu bukan agama nasab. Agama berpikir. Makanya dalam Quran liqaumi yatafakkarun, liqaumi yaqilun, liulil albab. Bahkan NU ini bukan organisasi politik sendiri, Mas. NU itu Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, kebangkitan ilmu. Bukan kebangkitan dinasti, Mas. Nah, beda itu. Dinasti sama ilmu itu beda. Ajak wong-wong nanggone ilmu, jangan ajak mereka ke dinasti. Anda salah gitu. Kira-kira penjelasan saya bisa diterima tidak? Gitu. Kalau ada yang ngaku-ngaku Habib ya niku terus pundi ya? Yo lapo kok ngalarga untuk Habib kok ngaku Habib. Gitu loh. Misalnya enten tiyang ngaku kula ngoten iki. Ya masalah itu loh Mas. Enggak aku kok ngaku aku.
Untuk apa juga dia? Ada yang sampai banyak kemarin di status teman-teman itu seperti ndawir ngoten Yai. Ya. Ndawir yang eh, seorang Habib yang minta uang, minta apa kepada seorang kiai dalam jumlah yang banyak. Korbannya banyak dan dia itu atas nama keturunan Nabi, atas nama Habib. Kalau Terus saya Kiai. itu enggak pernah Mas diminta. Tapi kalau ada orang yang ngaku Habib, dodolan tulisan Arab, Iya. ya saya beli saja. Oh, dia jual, dia enggak nyolong. Nah, kalau ada orang yang mengaku habaib terus minta-minta uang, itu kan aneh. Iya. Wong aku butuhne Nabi kok njaluk uang, zakate haram. Nggih, leres. Habaib itu zakat itu haram. Haram. Sedekah itu enggak boleh, Mas. Karena sedekah itu untuk orang miskin. Sajane besi kiai ku yang ngono, Mas. Nggih. Walaupun bukan habaib lah misalnya, ndak oleh lah nerima sedekah sajane. Isone ku oleh nerima hadiah. Kalau hadiah kan untuk orang kaya juga enggak apa-apa, untuk orang miskin juga enggak apa-apa. Tapi kalau sedekah itu as-shadaqatu lil fuqara wal masakin. Lah mosok kiai ini dimelaratno. Gitu loh. Mosok habaib dimelaratno. Makanya Rasulullah itu kalau dapat sedekah tidak mau beliau. Tapi kalau dapat hadiah beliau mau. Nah, kalau kiai kan enggak sampai ngoten. Kalau sadar baru-baru saja kok. Oh iya ya. Gitu loh. Nah, yang enggak bisa sadar itu kan wong-wong desa. Nah, kemarin itu ya ketua BBN itu ya Yahya Khalil Stakuf bercerita tentang seorang kiai yang alim. Kemudian ada dayoh dolenang mae mengatakan, "Saya kasih sedekah ya istimewa ini." Nah, orangnya paham sedekah itu ngasih gitu aja. Nah, Yai Khalil itu wong ajene wong alim, Mas. Kiainya ini siapa ya namanya itu? Aku iki sugih kok sedekah iki. Akhirnya karena saking nyerenge wonge dengan kalimat sedekah itu, ya diambillah uangnya itu, satu gepok. Dicelupno. Santuy-santuy. Gitu. Nah, NU itu punya satu kehebatan dalam hal manajemen konflik, mengakali sebuah hal untuk menjadi baik itu bisa. Akhirnya tiga arek cilik, arek-arek seneng. Lodong ngono sing ngedumi dhuwit kathik nyoblos. Ngoten lho. Terus terkait dengan niku Yai. Napa? Makam palsu niku dos pundi Yai? Soalnya nggih di beberapa daerah sekitar Ndawar juga banyak Yai. Ini gini loh. Kita berhadapan dengan masalah yang masih kental dengan mistis. Itu masyarakatnya. Kekentalan masyarakat kita dengan mistis ini dimanfaatkan oleh ada juga dari Habib, ada juga dari Gus. Di berangkal Balombang itu. Dari Gus, enggak tahu dulu itu Habib, kemudian Gus, ada 3 orang gitu. Makamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang asli itu di Berangkal. Berangkal Gresik. Iya, Berangkal Gresik. Saya ditanya arek-arek. Gus, betul tak makamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang asli itu Berangkal? Saya jawab, aku ora melok mendem. Kayak melok mendem lah. Nggih mboten. Lah lek mboten ya duduk niku ana temen tagak, engko nek sing dipendem ku wedhus. Engko nek sing dipendem kucing. Engko nek gak jelas maro dikai pendeman. Itu yang kurang teliti dari kita. Syukur ngundal-ngandel karena kita memang seneng lah. Ngandel ambek wong pinter, terus sing pinter ku ya rada lodong. Wong wis kaya ngono ora didudono malah dibujuki. Itu sosialisme di dunia Indonesia. Ya sing cerdas apa ngono ae, sing cerdas ya slamet, gak cerdas ya bejane awak. Lah sampeyan uten begini-begini lho maja wuku niku. Enten makome Syekh Janggung, kula kene bingung. Nggih. Lah apa Syekh Janggung teko maja wuku iku? Kula heran, ini gimana itu? Ternyata yang menemukan seorang Gus. Dia bertapa, dia mengatakan bahwa ini adalah makamnya Syekh tanpa bukti apa-apa.
Kalau kita ngomong syariat itu harus ada bukti, Mas. Kalau tidak ada bukti, ora usah ngomong. Mungkin dari pandangan gaib ngoten terus pundi ya? Pandangan gaib itu dipercaya kena, gak percaya kena. Karena yang tahu cuma dia. Nggih. Yang lain nggak tahu kok. Ngoten lho. Kalau ngomong syariat itu nahnu nahkumu bidzawahir. Kita hanya menghukumi yang ketok-ketok, tidak salah itu Mas, bener. Tapi kayak gak ngoten lho. Kalau dulu nggak ada ya ndak ada. Nah, sampean kali kula niki senengane kula ngukumi barang sing gak ruru ngoten. Gak ruru ngukumi. Ayo, monggo. Bawa malih. Nggih. Nggih, jawaban-jawaban jenengan menarik, nggih. Memberi pencerahan kepada saya dan jamaah YouTubiah. Ya, mugi-mugi mawon nggih manfaat kangge kula. Nggih, karena memang umat nggih perlu petunjuk ya, perlu arahan menyikapi perbedaan ini. Bahkan di warung-warung kopi juga banyak obrolan-obrolan liar ngoten. Sampeyan nggih ngomong nasab. Nabi Ibrahim kalau berdoa begini, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Itu doa Nabi Ibrahim. Meminta ada yang mengajarkan kitab, bukan mengajarkan nasab. Begitu loh. Makanya kula niku seneng kali para wali. Seneng kali kiai-kiai itu, walaupun mereka itu kiai, walaupun mereka itu para wali, mereka tidak pernah ngomong sama anaknya. Kon putune Nabi tidak pernah. Akibatnya apa? Bapaknya tidak sombong. Anaknya mau ngaji. Itu Mas. Kalaupun ada anak kiai sih gak gelem ngaji, jadi arek ndablek. Terus sampean ngomong, anak kiai kok ndablek aja ngono, anak Nabi kok ono sing gableki gitu loh. Bojone Nabi kuwi ono sing gableki. Jadi kita tuh kalau ngaji yo kabeh, aja ngaji sisi ngoten. Anak kiai terus kalau gableki iku maksudmu apa? Kadang gableki iku yo penting, Mas. Kadang bener lare gableki isik. Ngono lho. Kadang kita sudah menjustis, belum apa-apa sudah menjustis. Mare durung mati kok. Orang itu baik buruknya nanti dilihat setelah saat matinya. Terus gimana dengan hukum misalnya? Hukum ya hukum, Mas. Kecekel nyolong ya cekel, Mas, masih kiai. Ngono lho. Masih kabaib nyolong cekel. Ya ora kenek terus muni. Aku ya Habib, mosok kon kate nyekel aku ya gak ngono. Lah lek ngono ae buyar hukum iki, Mas. Terus sampean ngomong hukum ini tidak adil lho. Wajane sing nyekel menungso kok. Kalau ingin hukum yang adil, tidak di sini, Mas. Nanti di hadapan Allah. Kalau di dunia ini tidak bisa, Mas. Ada banyak faktor, siji duit, nomor loro kedekatan itu tidak bisa dihilangi itu. Makanya saya masih matur suwun di Indonesia ini, misalnya ada pilkada sudah lah. Royokan duit, agakan duit itu. Gak kaya biyen, Mas. Biyen gak cocok pateni zaman yo. Perang nggih, kan iki mboten. Pokoke sing duitmu akeh ya kecoblos wong ganti duit ya gak. Nggih. Itu kelebihan hari ini, mungkin hari ini lebih baik dari dulu. Dari zamannya Raden Patah saja itu. Negara Islam pertama, negara Islam yang di Indonesia. Itu penerusnya Raden Patah itu dibunuh. Pangeran Sedo Lepen itu dibunuh saat beliau sholat di pinggir kali. Makanya diarani Sedo Lepen. Sedo niku tilar, Lepen niku kali. Yang ini ku pecah dan gini Lepen. Penerusnya Raden Patah. Itu dulu. Itu sama Islamnya. Saya guys, duitmu akeh ya wis. Berarti salah yang menyatakan bahwa hari ini umat Islam itu lebih buruk kemudiannya. Ya sing ngomong sing elek nemen Mas, ora apa. Temen-temen kok medeni wong.
Nggih ngoten mawon Yai, sampun 1 jam ini Yai. Alhamdulillah. Sebanyak ilmu yang diserap ini. Iya. Matur nuwun atas pencerahan-pencerahan yang panjenengan berikan. Semoga jamaah YouTubiah ini mendapatkan pencerahan. Ini jamaahnya namanya Napa nggih? subscriber. Subscribe. Iku gue terusannya like and comment. Nggih. Ya Allah. Matur nuwun Yai. Nggih, sami-sami Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi